Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk hari ini setelah kita mempelajari distribusi binomial, kemudian distribusi Poisson, sekarang kita mempelajari mengenai distribusi normal. Nah, berbeda dari yang kemarin, kan distribusi binomial sama Poisson itu distribusi probabilitas diskrit, di mana satuannya itu mengikuti bilangan bulat, yaitu ya 0, 1, 2, dan seterusnya, tidak bisa mengandung pecahan. Tapi kalau distribusi normal ini adalah distribusi probabilitas kontinu, jadi bisa memuat nilai pecahan karena mengikuti bilangan real. Jadi kalau kontinu berarti dia terus berlanjut. Misal 1 ke 2 itu ya terus berlanjut. 1,1 sekian, 1,2 sekian sampai ke 2. Jadi terus berlanjut. Berbeda dengan diskrit kemarin, habis 1 langsung 2 gitu. Ya, kemudian di sini model distribusi normal disebut juga model kurva normal karena menggunakan grafik kurva normal untuk menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa. Nah, bentuk kurva distribusi normal nanti akan dijelaskan. Di samping itu juga melibatkan tabel kurva normal. Nah, ini silakan di-download ya tabelnya. Perhitungan teknis menentukan besar probabilitas suatu peristiwa menggunakan besaran statistik meliputi Z yang merupakan standar unit, yaitu besar penimbangan data terhadap rata-rata data diukur dengan satuan standar deviasi, baik standar deviasi populasi maupun sampel, di mana nilai Z min 3 sampai dengan plus 3. Ini membingungkan ya, dari tadi kok tidak ada titiknya. Jadi intinya seperti ini. Distribusi probabilitas normal itu nanti kita akan memanfaatkan distribusi normal, kurva distribusi normal, kemudian ada tabel distribusi normal. Habis ini saya tunjukkan ya. Kita langsung saja ya. Yang ini kalimatnya agak membingungkan. Jadi distribusi normal, setelah mengenal distribusi normal ya, ciri-cirinya itu bentuknya seperti lonceng ya, seperti ini kan, seperti lonceng. Kemudian yang kedua simetri terhadap min. Jadi tengahnya ini min, 0 ini min, tengahnya. Kemudian simetri, berarti yang kalau dipotong jadi 2, yang kiri dan yang kanan itu sama persis, itu simetri. Kedua ujung selalu mendekati sumbu absis. Sumbu absis itu sumbu X yang horizontal ini ya. Jadi kedua sumbu kanan dan sumbu kiri, ekornya ini itu selalu mendekati garis yang lurus di bawah ini. Dan keempat, jarak dari negatif tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga. Jadi semakin kiri dan seterusnya itu negatif tak terhingga, semakin kanan itu positif tak terhingga. Nah, di sini kita mengenal Z. Z ini adalah simbol untuk distribusi normal standar ya. Beda antara distribusi normal saja dengan distribusi normal standar. Distribusi normal standar adalah distribusi normal yang sudah distandarisasi. Maksudnya distandarisasi adalah dikurangi dengan U ini rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya atau disimbolkan dengan sigma. Ya, U ini dikurangi dengan rata-ratanya dan dibagi dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya. Itu akan menjadi distribusi normal standar. Di mana kalau untuk distribusi binomial, kemarin kan kita mengenal ada N, ada P, ada Q gitu ya. Jadi distribusi binomial juga bisa didekati dengan distribusi normal, di mana simpangan bakunya ya sigma itu adalah akar N kali P kali Q. Gitu. Nah, kurva yang di bawah ini adalah kurva normal standar ya. Karena ini
Di tengah ini 0, itu berarti kurva normal standar. Kan sudah dikurangi dengan minnya, sehingga min dikurangi dengan min ya 0 di sini ya. Itu distribusi normal standar. Kemudian rentangnya ya sekitar min 3 sampai plus 3 lah ya. Kan ini ada terus sampai tak terhingga tadi, tapi kan semakin kecil. Jadi rentangnya dari kiri ke kanan itu sekitar ya min 3 sampai plus 3 gitu. Nah, sekarang kita disuruh hitunglah luas kurva normal standar. Ini tolong ditambahin sendiri ya, pokoknya kalau yang Z itu berarti standar. Hitunglah luas kurva normal standar yang terletak ke kiri dari Z sama dengan min 1,38. Nah, min 1,38 itu di mana? Kan di sekitar sini ya. Nah, di sekitar sini. Min 1,38 ke kiri. Berarti disuruh menghitung luas ini. Sebentar, edit. Bisa nggak ya komen? Nah, jadi misalkan sebentar. Nah, di sini saya punya kurva normal standar. Nah, tadi disuruh menghitung min 1,38 dari sini pokoknya. Min 1,38 ke kiri. Berarti disuruh menghitung luasnya ini ke kiri. Yang saya arsir ini. Nah, disuruh menghitung ini. Nah, probabilitasnya berapa? Begitu. Maka ini sama dengan menghitung probabilitas. Kalau saya tulis ini aja lebih enak. Teks. Ini itu sama dengan menghitung probabilitas Z kurang dari minus 1,38. Nah, ini sama dengan itu. Nah, untuk distribusi normal, kan ini distribusi probabilitas yang kontinu. Jadi, tanda antara kurang dari dengan kurang dari sama dengan itu nilainya sama. Berbeda dengan distribusi diskrit kemarin ya, antara yang kurang dari dan kurang dari sama dengan itu hasil probabilitasnya akan berbeda. Tapi kalau distribusi normal, karena nilainya itu terus berlanjut, maka sama saja. Jadi, sini saya tidak menulis kurang dari sama dengan, hanya seperti ini saja. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan tabel kurva normal. Ya. Sini saya perbesar ya. Tadi berapa? Minus 1. Sebelum lihat tabel kurva normal, harap diperhatikan ada banyak versi di internet kalau kalian mendownload. Nah, semuanya itu sama saja ya. Download dari manapun itu saya yakin akan sama saja. Yang beda apa? Bedanya adalah di sini bisa dilihat. Jadi terkadang ada yang diarsir, yang di blok itu yang sebelah kanan dan seterusnya. Nah, itu harus difahami. Kalau seperti ini berarti dia menghitung dari awal sampai nilai Z. Kalau yang di blok sebelah kanan berarti nilai Z ke kanan, seperti itu ya. Jadi di sini yang dihitung adalah nilai awal ke nilai Z. Nah, kumulatifnya ini sudah cocok dengan pertanyaan kita. Tadi adalah probabilitas Z kurang dari minus 1,38. Sekarang kita cari minus 1,38. Nah, di sini ada minus 1,3, kemudian kita cari pasangannya yang 8.
8 ada di sebelah sini, berarti sini. Nah, sudah ketemu di sini ya ini. 0,0838. Jadi titik itu berarti depannya dan koma nolnya ya. Jadi ini 0,03838. Itu kita cocokkan dengan sini. Nah, di sini sudah cocok ya. 0,0838. Itu sudah cocok. Nah, yang di buku ini apa ini kok ada 0,5 dikurangi 0,4162. Nah, ini mungkin karena menggunakan tabel yang lain. Gitu. Jadi 0,5 itu adalah luas dari separuh kurva. Luas dari seluruh kurva berapa ya? 1 kan. Ini kurva distribusi probabilitas, maksimal nilainya 1. Karena ini simetris, jadi ketika dibagi 2, maka satu sisi 0,5, satunya lagi 0,5. Nah, kalau yang di buku ini dihitung separuh dulu, ya, kemudian dikurangi nilai ini 0,4162. Paling gampang ya pakai cara saya tadi dihitung dari awal. Sudah langsung ketemu 0,0838. Cara lain lagi bisa pakai Excel ya. Misal tadi kalau distribusi normal berarti sama dengan norm dis. Kemudian di sini sudah petunjuknya ada X, kemudian min, ada standar deviasi, ada kumulatif gitu. Ya. Norm dis X-nya tadi berapa? Minus 1,38. Koma minnya berapa? Kalau min untuk distribusi normal standar ya 0. Kemudian standar deviasinya ya 1. Ya, kalau khusus untuk norma standar itu minyak 0, standar deviasinya 1, kemudian di sini kumulatif atau tidak? Iya, saya pilih iya, karena ini memang kumulatif dari awal sampai itu. Kalau yang tidak kumulatif itu maksudnya kalau probabilitas X sama dengan, gitu ya, kalau itu tidak kumulatif. Tapi kalau yang kurang dari itu berarti kumulatif. Nah, sama kan nilainya 0,08379. Saya ulangi, ini dari mana? Dari sini. Sekarang saya kembali ke sini. Nah, ini disuruh menghitung ini tadi sudah ya kita ya. Sekarang antara Z 0,26 dan Z 1,26, maka disuruh menghitung wilayah di sini. Caranya bagaimana? Ya kita hitung saja semua dari awal sampai yang 1,26, kemudian dikurangi yang dari awal sampai 0,26. Berarti ini adalah kita mencari 1,26 sama 0,26. Jadi sekarang kita itu mencari probabilitas Z kurang dari 1,26 dulu, kemudian nanti nilainya dikurangi dengan probabilitas Z kurang dari 0,26.
26. Ini ya, yang ini yang kita cari. Maka kita bisa lihat tabel distribusi normal kita, yaitu mana ini, tidak ada ya yang tidak minus ya. Karena ini simetri, maka sebenarnya bisa, cuman kita hitung pakai Excel langsung saja ya. Soalnya di tabelnya tidak ada nilai yang positif. Sebenarnya ada tabel yang ada nilai positifnya, cuman ini yang saya download ternyata tidak ada. Begitu. Jadi adanya sampai sini saja, sampai separuh sini saja. Kita hitung pakai Excel langsung saja ya. Jadi sama seperti tadi, sama dengan norm dis. Kemudian X-nya tadi berapa? Yang satu 1,26. Kemudian minnya 0, 1, kemudian kumulatif. Kemudian yang satunya lagi norm dis 0,26, kemudian 0, 1, 1, ketemu. Tinggal dikurangi saja, sama dengan ini dikurangi dengan ini. Hasilnya 0,293. Saya tulis saja ya, di sini BZ kurang dari 1,26. Kalau yang ini BZ kurang dari 0,26. Hasilnya. Kalau yang atas tadi BZ kurang dari berarti min 1,38 ya. Jadi hasilnya 0,293. Coba kita lihat. Benar kan? 1,26 sama 0,26. 1,26 sama 0,26. Kurangi 0,293. Kok tidak cocok ya? Ya, mungkin ini sepertinya bukunya yang salah ini. Karena ini sudah benar pakai Excel, sudah benar 0,293 atau 29,3%. Dibetulkan sendiri ya. Buku tidak selalu benar. Loh. Nomor 2, distribusi normal memiliki min 64,2. Kemudian deviasi standar 16,8. Maka hitunglah luas kurva normal 64,2 dan 86,4. Maka di sini rata-ratanya ini, standar deviasinya ini, maka kita standarisasi dulu, diubah menjadi Z. Yaitu nilai awalnya ini 86,4 dikurangi 64,2 dibagi 16,8 sama dengan ini. Nah, 64 ini juga di standarisasi juga. 64 dikurangi 64,2. 64,2 dikurangi 64,2 kan 0. Jadi di sini mencari dari 0 ya. 64,2 ini kan dari 0 ke 1,32. Jadi yang ini 64,2 ini berubah menjadi 0 setelah distandarisasi. Kalau yang 86,4 ini berubah menjadi 1,32. Maka coba kita hitung lagi ya, 1,32. Berarti ini kita hitung dari awal sampai 1,32, kemudian dari awal sampai 0. Dari awal sampai 0 sudah pasti setengah ya. Karena tadi simetris.
1,32. Nah, saya tulis lagi PZ kurang dari 1,32. Yang kedua, kita mencari PZ kurang dari sama dengan 0. Sama dengan norm dis. Jadi tidak usah tabel, kita lihat tabel normal saja. Di sini X-nya berapa? 1,32, kemudian 0, 1, 0,906. Kalau ini sama dengan norm dis kemudian X-nya 0, min-nya 0, 1, ya kan 0,5. Jadi sekarang tinggal ini dikurangi ini 0,406. Coba kita lihat. Nah, ini sudah benar. 40,66%. Benar. Jadi begitu tadi ya langkah-langkahnya ya. Ini juga tolong diteliti lagi apakah ini sudah benar. Kemudian selanjutnya berikut ini soal model binomial dikerjakan dengan kurva normal dengan sedikit perbedaan, yaitu karena variabel binomial diskrit dan kurva normal itu variabel kontinu. Maka untuk penyesuaiannya nilai batas bawah dikurangi 0,5 dan nilai batas atas bertambah 0,5. Nah, ini contohnya ya. Pergunakan pendekatan kurva normal untuk menghitung probabilitas mendapatkan sisi gambar antara 185 sampai 215 dari 400 lemparan. Berarti N-nya 400. Nah, probabilitasnya berapa? Karena ini adalah satu uang logam di mana setiap percobaan itu probabilitasnya atau peluang munculnya sisi atau sisi gambar dan angka itu setengah, maka di sini probabilitasnya 50%. Sehingga kita mencari minnya dulu, rata-ratanya dulu untuk distribusi binomial. Rata-ratanya adalah N dikali P, ini 200. Kemudian standar deviasinya adalah akar NPG, ketemu 10. Nah, kemudian kita standarisasi seperti biasa. Tadi yang ditanyakan adalah 185 sampai 215. Maka 185 sendiri tadi ada koreksi ya, dikurangi 0,5 batas bawah. Maka jadi 184,5 dikurangi minnya dibagi standar deviasinya ketemu ini. Kemudian untuk Z2-nya itu karena batas atas ditambah 0,5 jadi 215,5 dikurangi 200 dibagi dengan 10 jadi 1,55. Maka di sini probabilitasnya kalau kita mau cari dari awal seperti tadi itu untuk Z-nya yang untuk probabilitas Z kurang dari min 1,55 ketemu ini. Untuk yang probabilitas Z kurang dari sama dengan 1,55 itu sama dengan ini sehingga probabilitas mendapatkan 185 sampai dengan 200 adalah ini 69. Mari kita buktikan ya dari Excel. Probabilitas Z kurang dari minus 1,55 sama dengan norm dis kemudian minus 1,55 0 1 1 hasilnya ini sekarang saya copy saja yang satunya tanpa minus sama dengan norm dis
1,55011. Nah, kemudian dikurangkan sama dengan yang ini dikurangi dengan yang ini 0,87. Ini juga berbeda. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kurva normal untuk menghitung probabilitas mendapatkan sisi gambar antara 185 sampai 215. Ya, berarti kalau kita gambar, saya gambar ya. Yang tadi saya buat gambar lagi di sini. Tadi kan ketemu berapa? Minus 1,55. Sampai 1,55. Di sini ya. Berarti yang kita hitung adalah luasan di tengah ini. Sehingga cara ngitungnya adalah kita hitung semua sampai sini dulu, kemudian dikurangi dengan hitung sini sampai sini. Nah, yang ini itu adalah probabilitas Z kurang dari 1,55. Kalau yang ini itu adalah probabilitas Z kurang dari minus 1,55. Sehingga luas yang tengah ini adalah PZ kurang dari 1,55 dikurangi dengan PZ kurang dari minus 1,55. Perhitungan kita tadi sudah benar ya, yang ini dikurangi dengan yang ini 0,87. Lagi-lagi bukunya salah gitu ya, tolong dibenarkan. Nah, yang ini nomor 4 ini silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ini yang dikumpulkan nanti di link. Akan kita bahas minggu depan. Nah, sudah ada jawabannya, cuman di sini kalian harus memeriksa apakah jawabannya benar atau tidak. Itu ya. Untuk tabel kurva normalnya, jika ingin menggunakan tabel, tidak ingin menggunakan Excel, bisa, cuman cari yang ada nilai sampai min 3 sampai sekitar min 4 sampai plus 4 lah. Kalau di sini cuma sampai 0 ya. Sebenarnya bisa saja karena ini simetris, tapi harus menghitung 1 dikurangi nilai yang ada di sini. Begitu. Jadi cara ngitungnya ya. Untuk tabel kurva normalnya, misalkan tadi menghitung min 3,10. Berarti ya ini min 3,1 sama 0. Berarti nilainya yang ini. Min 3,13 berarti min 3,1 dengan 3. Nilainya adalah ini dan seterusnya. Cuman tolong diperhatikan biasanya kurva normal atasnya ada gambarnya. Nah, gambarnya itu yang seperti apa? Kalau yang ini menghitung dari awal sampai nilai Z. Ada juga yang sebelah kanan yang dihitung, harus dipahami. Gitu ya. Jadi, saya ingatkan lagi bahwa tugasnya adalah nomor 4 ini. Silakan diteliti. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipraktekkan.